berada di Sudirman. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wal mukhbitin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah yang Maha Ghafur, yang Maha Syakur, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada hari yang membahagiakan ini insya Allah kita akan melaksanakan salat Jumat berjamaah sebagai bukti bahwa kita adalah muslim yang militan, terutama di akhir tahun 1444 Hijriah, dan beberapa hari lagi kita akan berada di tahun baru 1445 Hijriah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi yang paling militan dalam keislamannya, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mencari sosok siapa yang layak patut kita contoh, ya tentunya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, oleh karena itu di kesempatan ini khatib ingin mengajak kepada kita semua, khatib dan para jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara marilah kita terus berupaya untuk menjadi muslim yang militan, muslim yang sesungguhnya, muslim yang betul-betul menjadi muslim, bukan muslim hanya di dalam KTP saja. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, sebentar lagi kita akan menghadapi tahun baru Islam. Artinya usia kita juga bertambah, artinya kita ditambah lagi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam itu atau di dalam masyarakat kita memang dikenal dua tahun. Yang pertama ada tahun Masehi, yang kedua ada tahun Hijriah. Sebagai seorang muslim yang hebat, yang baik, yang bagus, maka harus tahu kapan menggunakan Hijriah, kapan menggunakan Masehi. Kalau gajian ya pakainya Masehi, jangan pakai Hijriah. Oh ini udah tanggal 1 Ramadan belum gajian, ya bukan itu, gak ada urusan. Tapi kalau berkaitan dengan ibadah-ibadah Hijriah, misalnya ibadah haji, nah itu Hijriah. Ibadah kurban, ibadah puasa, itu berkaitan dengan Hijriah. Yang berkaitan dengan Masehi apa? Ya, misalnya sholat, waktu sholat itu berhubungan dengan Masehi. Kenapa berhubungan dengan Masehi? Karena waktu sholat itu diukur berdasarkan matahari. Jadi kalau para jamaah sekalian ingin mengecek tanggal 14 Juli tahun 2023, 14 Juli 2022, 14 Juli 2021, itu silakan dicek jadwal sholatnya sama.
Itu maka ketika bulan Ramadan tahun ini dengan bulan Ramadan tahun lalu itu bisa berbeda. Jadwal imsaknya beda, jadwal bukanya beda. Kenapa? Karena berbeda di Masehinya. Berbeda di Masehinya. Setiap tahun itu sekitar berbeda 11 hari. Kalau berkaitan dengan ulang tahun, kalau bisa umat Islam itu dikaitkan dengan Hijriah. Tetapi memang tidak sedikit atau mayoritas umat Islam tahunnya Masehi. Usia berapa ya? 40, 45. Padahal kalau dihijriahkan bisa lebih banyak. Karena setiap 33 tahun itu berbeda 1 tahun. Jadi kapan menggunakan Hijriah, kapan menggunakan Masehi, itu memang dua-duanya penting kita tahu, penting kita pahami, penting kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang lebih penting lagi, di akhir tahun Hijriah ini apa yang harus kita lakukan? Tentu adalah evaluasi diri. Dan yang paling objektif mengevaluasi sesungguhnya adalah diri sendiri. Evaluasinya apa? Misalnya alat ukurnya adalah apakah kita sudah menjadi muslim yang militan, ataukah kita hanya muslim yang KTP, muslim-musliman, atau muslim-musiman, belum menjadi muslim militan. Ini ada di dalam Al-Quran surat Al-An'am, surat Al-Hajj ya. Disampaikan bahwa ada beberapa ciri muslim yang militan yang dikenal dengan wabasyiril mukhbitin. Seberapa militankah kita gitu ya. Militan al-mukhbitin ada yang menafsirkan macam-macam ya. Misalnya al-akhfas, yang dimaksud dengan mukhbitin adalah muslim yang khusyuk. Kalau di ayat lain khusyuk itu adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu orang yang dia meyakini bahwa dia ketika sholat misalnya sedang bertemu dengan Allah. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ada juga yang menafsirkan al-mukhlisin, seorang muslim militan itu yang ikhlas. Ar-raqiqah qulubuhum, seorang yang militan itu adalah lembut hatinya. Ada juga yang menafsirkan humul ladzina la yadhlimuna wa idza dzulimu lam yantasiru, orang yang tidak pernah zalim kepada orang lain, ketika dizalimi dia santai. Itu seorang muslim yang militan. Tetapi di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 ciri muslim yang militan. Apakah kita sudah masuk kategori ini? Kita cek masing-masing. Yang pertama adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan nama Allah, hatinya bergetar. Ketika ada ayat-ayat dibacakan, kita bergetar. Bukan sebaliknya, ada ayat-ayat dibacakan, waduh ini ganggu ya, enggak begitu. Tetapi dia bergetar hatinya. Apa yang dimaksud dengan bergetar hatinya? Menurut para ahli tafsir, diantaranya adalah hatinya betapa takut kepada Allah. Jadi bukan hanya sekedar bergetar. Bergetar hatinya ketika mendengar ayat-ayat Allah, ketika disebut ayat-ayat Allah, ketika disebut nama Allah, artinya adalah betul-betul takut kepada Allah. Takutnya apa? Takutnya takut ketaatannya belum maksimal, takut dosanya terlalu banyak, takut zikirnya kurang. Nah itu dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hal itu bisa diimplementasikan, misalnya orang yang betul-betul militan, di dalam lamunannya tidak banyak melamunkan yang lain. Misalnya perjalanan kerja dari rumah ke Sudirman, nah, di perjalanan yang disebut nama-nama Allah, baca Quran dan lain sebagainya. Itu jadi luar biasa. Ini sudah dipraktekkan oleh para ulama. Itu dalam kondisi misalnya macet,
Kalau membaca ayat-ayat Al-Quran itu luar biasa, membuat hati tenang, tidak panas, tidak lelah, dan nikmat gitu ya. Jadi di perjalanan itu jangan memikirkan banyak hal yang lain. Misalnya mikirkan, oh itu kok nomor polisinya sekian, ya nggak usah mikirin itu. Ketika di perjalanan ya mikir ayat-ayat itu bagus sekali ya. Jadi idza dzikrullah wajilat qulubuhum. Jadi bukan hanya takut, dia ingin sekali terus membaca ayat-ayat, ingin sekali berzikir. Gitu ya. Apakah kita sudah termasuk ini ataukah belum, atau baru 50%, 70%, itu yang tahu diri kita masing-masing. Mari kita evaluasi diri kita. Yang kedua, wasabirina ala ma asabahum. Muslim militan itu adalah muslim yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka. Menurut hadis, sabar itu ada 3. Sabar terhadap musibah, sabar menjalankan ketaatan, sabar menjauhi maksiat. Yang paling rendah sabar terhadap musibah. Kan itu susah juga. Iya susah, tetapi dibandingkan menjalankan ketaatan, dibandingkan meninggalkan kemaksiatan, sabar terhadap musibah itu levelnya paling rendah. Menjalankan ketaatan, kita sholat Jumat ini butuh kesabaran. Kalau tidak sabar tidak akan datang ke masjid, gitu ya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Itu yang kedua, wasabirina ala ma asabahu. Jadi kalau orang tidak sabar berarti keislamannya belum militan. Keislamannya masih level bawah. Kalau level tinggi dia betapa sabarnya dalam hal apapun yang menimpa dirinya. Yang ketiga, wal muqimis shalah. Orang yang militan, seorang muslim yang militan, dia senantiasa mendirikan sholat. Ada yang menafsirkan mendirikan sholat itu artinya bukan hanya melaksanakan sholat, tetapi melaksanakan sholat dilanjutkan dengan perilaku yang sesuai dengan sholat. Misalnya ada yang begitu. Ada juga yang menafsirkan misalnya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tanha itu bukan mencegah. Sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ini menjawab pertanyaan, kenapa orang yang sholat tetapi masih korupsi? Kenapa sholat tetapi masih mencuri? Kenapa sholat tetapi masih malas? Gitu. Ini jawabannya, inna sholata tanha. Tanha bukan mencegah, tetapi artinya melarang. Kalau artinya melarang tidak otomatis. Artinya apa? Bisa saja orang sholat tetapi pemalas. Orang sholat tetapi dolim dan lain sebagainya. Nah, wal muqimis sholat adalah orang yang senantiasa mendirikan sholat. Laksanakan sholat bukan hanya yang wajib, tetapi juga yang sunnah. Yang wajib dilaksanakan, yang sunnah dilaksanakan. Tetapi jangan dibalik, sunnah dilaksanakan, yang wajib tidak. Atau hanya yang wajib saja, yang sunnahnya lupa. Dia harus berbarengan. Meskipun kalau yang sunnah tidak harus selalu. Ada ulama yang bilang, misalnya tentang sholat tahajud. Sholat tahajud itu sifatnya bagi umat Islam sunnah, dianjurkan, sunnah muakkadah. Tetapi jangan dianggap wajib. Jadi kalau seandainya bangunnya tepat, bisa sholat tahajud, sholat tahajud lah. Tapi yang wajib itu nggak boleh tinggalkan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu tidak boleh. Tidak. Wal muqimis shalah. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan di jalan, di pesawat, dimanapun tetap sholat. Sholat harus dilaksanakan. Bisa dengan dijama, bisa dengan dikosor, bisa dengan tayamum dan lain sebagainya. Wal muqimis shalah. Orang yang tidak pernah lalai, lupa dengan sholat. Yang terakhir, orang yang militan itu wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang senantiasa memberikan sebahagian kecil rezekinya. Nah, bisa dibaca ayatnya mimma min kema itu artinya sebagian kecil.
Artinya apa? Artinya Allah memberikan rezeki itu banyak, minma, sebagian kecil saja. Nah, kalau dalam zakat itu misalnya 2,5%, kan sebagian kecil saja ya. Jadi di dalam Islam tidak dijelaskan 50%, enggak. Umat Islam cukup misalnya 2,5%. Para ahli ekonomi menyebut 10% itu untuk sosial, itu pas tuh. Itu para ahli ekonomi. Jadi 10% itu misalnya 2,5 untuk zakat, yang lain-lainnya untuk yang sunnah-sunnah. Wa mimma razaqnahum yunfikun, sebagian kecil saja. Gak usah semuanya, itu enaknya umat Islam. Sebagian kecil diinfakkan. Wa mimma razaqnahum yunfikun, itu adalah ciri muslim yang militan. Wa mimma, jadi tidak banyak-banyak. Meskipun Rasulullah mengajarkan banyak. Dalam sejarah harta Rasulullah itu 1217 kilogram emas. Kalau sekarang LM itu sekitar harganya 1 juta ya, kurang lebih ya. Artinya harta Rasulullah sekitar 1 triliun. Tetapi infaknya Rasulullah lebih besar, 1251 kilogram emas. Artinya berapa? 60%. 60% Rasulullah itu infak. Kalau umatnya sedikit, wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, tidak usah terlalu banyak. Mimma, sebagian kecil saja. Insya Allah itu adalah akan menjadi salah satu ciri bahwa orang yang melaksanakan itu adalah seorang muslim yang militan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan tahun ini ya, tahun 1444 Hijriah ini kita bisa mengevaluasi ya, karena muslim yang baik itu yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kalau sama itu rugi. Itu prinsip Islam itu begitu. Kalau sama dengan kemarin rugi. Apalagi lebih rendah. Ya, mudah-mudahan di tahun baru 1445 Hijriah yang akan datang kita semakin bisa meningkatkan kualitas kemilitanan kita di dalam melaksanakan ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa jitina bimanhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa 'alamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bidukhuli jahannam ma'wa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warḍallahu ma'an jami'is sahabati wal qarabati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul iman wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa atina bidolatil islam bihidayatika rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'a'ana innaka antas sami'ul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Ustaz. لنا ما هي إن البقرة